Oke, untuk pertama-tama adalah untuk tutorial instalasi Ubuntu 16.04 dual boot dengan Windows adalah pertama-tama kita mendownload Rufus ya. Rufus ini merupakan bootable yang digunakan untuk membuat bootable untuk sistem operasi. Beberapa sistem operasi yang didukung adalah Windows ataupun Linux. Nah, di sini kita download saja yang paling atas, yang versi 3.12, pilih OK. Oke, jika sudah di-download, sekarang kita buka filenya. Oh ya. Nah, di sini kita masukkan USB terlebih dahulu. Masukkan flash disk minimal 4 GB atau 2 GB juga mungkin bisa. Oke. Sekarang kita jalankan Rufusnya. Nah, di sini sudah ada menu Rufusnya dan ada nama dari USB-nya. Dan di sini, oke, di sini kita pilih. Nah, di sini kita harus memilih file ISO yang telah kita download, yaitu Ubuntu versi 16, dan di sini adalah ada dua, yaitu partisi MBR dan partisi GPT. Oke. Di sini kalian lihat nanti di partisinya, software partisi. Di sini saya memilih GPT karena laptop saya GPT. Partisinya menggunakan GPT. Jika sudah, klik start saja. Oke. Nah, oh iya, usahakan USB kalian atau flash disknya dihapus datanya atau di backup dulu. Oh iya, dan di sini juga ada UEFI dan legacy. Kalau kalian memakai legacy, biasanya partisi scheme-nya adalah MBR. Dan kalau laptopnya memakai UEFI, biasanya memakai GPT seperti itu. Oke, jika sudah, maka USB bootable-nya siap untuk digunakan. Oke, kita cek. Kita cek USB kita atau flash disknya. Nah, di sini sudah terinstall semua. Ya, sudah siap untuk digunakan flash disknya. Nah, untuk bagian ini kita akan melakukan instalasi sistem operasi Ubuntu dual boot kepada laptop. Pertama-tama, buka software untuk mempartisi. Seperti yang saya pakai adalah Asus Partition Master. Oke, di sini kita akan membuat partisi pada laptop. Oke. Nah, di sini ada partisi C dan partisi D. Oke. Nah, di situ terlihat kalau tipe dari partisinya adalah GPT. Jadi sudah jelas kalau saya memakai GPT. Kalau partisi Anda MBR, maka akan tertulis MBR di situ. Oke. Di sini ada dua partisi, yaitu C dan D. Partisi C usahakan jangan diotak-atik karena partisi C merupakan partisi sistem dari Windows. Oke, yang ini partisi dari Windows, khusus untuk sistemnya Windows. Dan yang kedua, yang di bawahnya itu ada partisi D, di mana partisi D juga merupakan partisi Windows tapi bukanlah sistem. Nah, di sini saya akan memperlihatkan, yaitu ada partisi C dan juga partisi D. Nah, di sini saya akan melakukan partisi pada data, yaitu yang ada di D. Oke, di sini. Nah, pada D, data D, saya akan melakukan partisi, yaitu di resize. Saya akan memberikan sekitar 16 GB untuk partisi baru.
Oke, di sini saya oh, maaf kelebihan ini 160 GB. Akan saya ubah menjadi 16 GB saja. Akan saya ubah menjadi 16, sekitar 16-an. Nah, seperti itu. Oke, nah di situ akan terbentuk partisi baru yang bernama unallocated. Nah, partisi D berkurang penyimpanannya, dan untuk partisi unallocated merupakan partisi yang tidak terpakai, tapi akan saya buat partisi saja oke dengan tipe NTFS. Nantinya partisi yang F itulah apa itu? Yang partisi baru 16 GB itu yang akan kita gunakan sebagai partisi yang digunakan untuk Ubuntu 16.04. Seperti itu. Oke, kita tunggu saja loadingnya. Nah, oke, partisi sudah selesai dibuat. Sekarang kita tunggu. Klik OK. Nah, partisi sudah terbuat. Tipenya adalah NTFS, tipenya GPT. Oh, maaf, file sistemnya adalah NTFS. Sistem tipenya ada GPT lah. Di sini sudah terbentuk yaitu 16 GB yang kita buat tadi, partisi baru tapi masih kosong. Ingat partisi F, partisi yang baru itulah yang akan maksud saya partisi yang E tadi yang akan kita gunakan sebagai Ubuntu. Oke, sekarang kita akan tancapkan terlebih dahulu USB yang telah kita bootable tadi. Oke, kita tancapkan dulu. Oke, setelah tertancap, sekarang kita restart laptop kita. Karena ini adalah laptop Asus, maka untuk masuk ke BIOS, kita akan masuk ke BIOS. Untuk masuk ke BIOS itu biasanya untuk laptop Asus F2 atau delete. Untuk laptop yang lain mungkin bisa searching internet apabila ingin masuk ke mode BIOS. Oke, di sini kita tunggu restartnya sampai layarnya hitam. Oke, di sini langsung kita tekan delete saja. Oke, nah sekarang kita sudah masuk ke BIOS. BIOS yang ada pada laptop ini merupakan BIOS yang masih lama, model lama, yaitu karena tidak ada tampilan. Mungkin untuk laptop yang baru mungkin ada tampilannya yang sangat keren, tapi ini masih sangat basic sekali tampilannya, dimana hanya bisa menggunakan keyboard. Tapi kalau untuk UEFI yang baru, BIOS yang baru biasanya sudah support menggunakan mouse. Oke, di sini kita akan pilih yang paling penting adalah yang boot. Nah, menu boot. Nah, itu menu boot. Nah, di menu boot kita lihat boot priority. Nah, ada 3, yaitu boot option 1, 2, dan 3. Di mana itu merupakan boot ketika kita menyalakan laptop, maka boot tersebutlah yang dituju. Nah, boot pertama mengarah ke hard disk. Kita ubah ke UEFI Toshiba. Kita ubah ke nama flash disk kita. Berhubungan nama flash disk saya adalah UEFI Toshiba, maka saya letakkan boot priority-nya di nomor 1. Oke, ingat di boot seperti ini. Pilih nama flash disk yang kalian masukkan tadi. Atau kalau kalian menggunakan laptop Asus, kalian bisa menggunakan langsung ini, boot override. Kalian bisa pilih langsung enter saja juga bisa. Atau menggunakan boot ini, atau menggunakan yang ini, terserah. Oke. Sekarang kita save, change, and exit. Enter. Oke, di sini kita sudah tidak perlu lagi masuk ke BIOS. Kita tunggu. Nah, kita sekarang langsung pilih yang install Ubuntu. Ini namanya grup bootloader. Oke, kita tunggu. Oke, sekarang kita masuk ke tampilan instalasi Ubuntu. Oke, sekarang kita masuk. Pilih
English. Continue saja. Kita tidak ingin update, continue saja. Tidak perlu connect internet. Kita centang saja untuk install third party. Untuk yang bagian ini mungkin kalian bisa menginstalnya sendiri, cari-cari di internet saja. Nah, ini kita pilih yang something else saja. Jika kita pilih yang paling atas, agak sedikit kurang saya rekomendasikan kita pilih yang something else saja. Karena takutnya Ubuntunya nanti membuat partisi yang agak kurang saya rekomendasikan pilih something else. Nah, di sini kita akan melakukan partisi, lakukan dengan sangat teliti. Ini adalah partisi E, D. Ini partisi E yang telah kita buat tadi yaitu 16 GB. Di sini tertulis 17 ya karena perbedaan file system pembacaan. Ingat ini partisi yang kita tadi buat yang 16 GB. Ini yang partisi E, yang atas ini partisi yang 411 GB. Oke, yang ini adalah partisi C, jangan diotak-atik, dan ini partisi D yaitu untuk data, jangan diotak-atik, dan ini adalah partisi kita yang akan kita buat untuk Linux Ubuntu kita. Kita minus maksudnya untuk menghapus partisi. Oke. Kalau ada tulisan NTFS yang penyimpanannya 400 GB sama 70-an itu jangan diotak-atik. Oke, di sini ada free space yang telah kita hapus tadi menjadi free space. Oke, di sini yang free space kita akan buat dua tipe, yaitu yang pertama kita buat untuk swap. Untuk swap kita bisa memilih logical atau primary, terserah. Logical juga tidak apa-apa, primary juga tidak apa-apa, kita pilih swap. Karena ini adalah laptop dengan RAM 2 GB dan saya menggunakan referensi dari Ubuntu, maka saya akan menggunakan swap sekitar 3 GB. Mungkin sekitar 3 GB lah. Untuk bagian yang ini agak harus sedikit hati-hati ya. Seperti yang saya lakukan tadi, saya habis mempartisi yang ada di Windows tadi yaitu 17 GB. Maka di sini saya juga harus mencari partisi tadi yaitu 17 GB. Biar saya tidak salah menghapus partisi seperti itu. Oke, kita klik OK saja. Dan partisi swap sudah ada. Sekarang kita akan buat partisi yang baru, yang free space ya, yang free space. Lalu kita akan primary, lalu kita beri ext4, kita beri mount point slash atau root. Maaf, dibaca slash saja. Kita pilih primary, klik OK. Nah, jika sudah,
Ingat apa itu SDA 6 dan SDA 5 itu ya. Dev SDA 6 dan SDA 5. SDA 6 untuk swab, SDA 6 dan 7. 6 untuk swab dan 7 untuk EXT4. Kita cek lagi. Nah, di sini kita cek apakah benar. Jika sudah benar, oke, itu sudah benar, maka kita klik continue. Kita pilih Jakarta. Oh ya, ingat ya, jangan sampai kalian salah partisi C. Jangan sampai data C kalian partisi. Kalian timpa maksud saya. Nah, di sini kita berikan username seperti contoh ini, yaitu nama depan strip 5 digit NPM. Contoh Zakaria strip 07001. Oh iya, dan hapus seri laptop kalian pada your computer name. Kalau di video ini hanya contoh sih. Oke. Ingat hapus bagian komputer name-nya yang ada serinya. Contohnya X455LD. Oke, kita tunggu Ubuntu untuk menginstal. Oke, jika sudah tampilannya seperti ini, kita restart Ubuntu kita. Nah, kita ketika restart, ketik delete lagi. Kita masuk ke BIOS. Nah, di sini kita lepaskan flash disk yang telah kita tancapkan tadi. Oke, setelah dilepaskan seperti ini, kita exit. Klik yes. Oh, pilih yes. Oke, nah di sini kita akan langsung masuk grup milik Ubuntu. Jika sudah masuk grup Ubuntu tadi, pilih langsung Ubuntu. Itu tadi namanya grup bootloader ya. Nah, ini Ubuntu, kita pilih, klik enter. Oke, kita tunggu. Oh iya, untuk video, untuk modul 1 mungkin ada yang sudah punya buku, jadi waktu instalasi bisa diinstal, bisa direkam maksudnya. Kalian merekam seperti ini untuk instalasi Linux Ubuntu untuk modul 1. Jika kalian sudah beli buku, bisa dibaca-baca mungkin. Oke, di sini kita masukkan password yang telah kita masukkan tadi. Nah, seperti inilah tampilan dari sistem operasi Linux Ubuntu Xenial Serus, yaitu 16.04. Tuh. Oke, silang saja. Sekarang kita akan coba restart. Masuk ke Windows untuk menguji apakah dual bootnya berhasil. Oke, sekarang kita akan pilih ke Windows Boot Manager itu. Enter. Nah, di sini kita akan masuk ke Windows. Nah, kalau sudah begini berarti sudah berhasil. Dan dual boot pun berhasil dilakukan antara Linux dan Windows 10. Oke. Untuk modul 1 mungkin, untuk pertemuan 1 dan modul 1, kalian mungkin harus merekam seperti ini ya. Merekam ketika kalian menginstal dual boot, kalian harus merekam seperti ini. Menggunakan kamera, terserah sih, kamera HP atau kamera apa, pokoknya terlihat kalian melakukan install ulang dual boot Windows atau Windows dengan Linux atau Linux saja nggak apa-apa. Tapi saran saya menggunakan dual boot saja. Oke, saya